Hal yang tidak boleh orang tua katakan pada anak saat pembagian rapot. Apa aja? Yuk kita simak videonya. Baik, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, selamat datang di Diplomen Official dengan saya Iman Firmansyah. Pada kesempatan kali ini aku akan mau sedikit membahas tentang hal-hal yang tidak boleh orang tua ucapkan pada anak saat pembagian rapor. Nah, kan hari ini kan udah beres ya PTS-nya ya. Di semua sekolah sudah hampir melaksanakan yang namanya penilaian tengah semester. Nah, berarti bentar lagi nih akan dibagikan kepada orang tua terkait pencapaian prestasi Anda sekalian selama setengah semester ini. Ya, namun terkadang orang tua merasa kecewa gitu karena nilai yang didapatkan oleh anaknya, oleh buah hatinya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapannya, sehingga dilontarkanlah ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak perlu diucapkan pada anak. Apa saja? Seperti contoh, misalkan ketika kita mendapatkan rapot, kita mengucapkan seperti ini kepada anak. Dek, kok nilai kamu segini sih? Susah ya? Masa gini doang nggak bisa? Atau, Dek, kamu bisa nggak sih pelajaran kayak ini kok nilainya jelek banget? Nih, papa nih ya, waktu dulu belajar ini tuh, ini pinter nih ayah nih, nggak pernah dapat nilai segini, masa kamu kalah? Atau, Kak, aduh, ini masa nilai kamu segini tuh, lihat tuh anaknya Om Johan tuh bagus-bagus semua, kemarin ayah lihat nilainya, masa kamu gini nggak bisa? Kamu belajar nggak sih sebenarnya? Merhatiin nggak sih ketika guru nerangin? Dan beberapa ungkapan lainnya maksudnya sama gitu ya. Oke, jadi sebenarnya gini ya, ayah bunda, sebenarnya siapa sih yang ingin mendapatkan nilai seperti itu gitu ya, karena sejatinya setiap anak pasti menginginkan nilai yang sempurna, pasti menginginkan nilai yang bagus gitu ya. Namun ada beberapa faktor, mungkin anaknya kurang mengerti atau kurang paham ketika mengajar, karena kan kita tahu bahwa setiap anak kan akan memiliki daya tangkap yang berbeda-beda, apalagi di masa-masa pembelajaran dengan sistem PJJ ini. Ada karena murid dengan guru ini sangat sulit sekali untuk berinteraksi secara langsung. Maka wajar saja ketika ada pencapaian yang harusnya mencapai target namun sulit untuk anak-anak kerjakan. Nah, ini dampaknya lumayan ya. Ini menurut yang saya amati selama 9 tahun berkecimpung di dunia pendidikan. Itu pertama nih, yang pertama adalah minder. Ya, jadi minder ini bukan jangan disepelekan ya, karena minder ini juga nanti akan berdampak ke hal yang lainnya. Misalkan anak jadi akan sulit untuk bergaul karena nilainya, dia merasa nilainya jelek gitu ya. Apalagi misalkan ditambah lagi orang tuanya yang membicarakan, ya anak saya nih nilainya segini nih, nah itu akan juga berdampak pada anaknya. Yang berikutnya, anak akan mengalami tekanan ketika belajar. Jadi jangan salah ya ayah bunda dan teman-teman yang lainnya yang mendengarkan, ketika anak tidak bisa bukan berarti anak itu tidak mampu untuk mengerjakan. Bisa saja anak mendapatkan tekanan, jangan sampai nih aku dapat nilai jelek nih, aku nggak mau digituin sama ayah bunda, aku nggak mau nih digituin sama kakak atau dan lainnya, karena ketika belajar dalam keadaan penuh dengan tekanan tidak akan mudah anak untuk dapat menguasai materi ini, dia tidak enjoy gitu ya. Padahal dalam belajar sifat enjoy ini perlu dimiliki. Jadi ketika anak belajar itu dia merasakan relax seperti itu. Yang lebih parah kan mengalami namanya trauma gitu ya. Jangan sampai ketika ada anak tidak mau belajar mata pelajaran ini karena dia tidak bisa. Jangan sampai ada anak yang malas atau tidak mampu mengerjakan soalnya karena dia tidak pengen gitu ya. Bukan tidak pengen karena dia tidak mau, artinya dia takut menerima apa yang dia dapatkan sebelumnya, seperti itu. Jadi ada masih banyak hal yang lain gitu ya yang berdampak pada psikis anak-anak ketika seperti itu. Mungkin kita sering menyepelekan ya, tapi alangkah baiknya tidak seperti itu. Hal apa yang bisa kita sampaikan ketika anak kita mendapatkan nilai jelek? Yang pertama, tanamkan sifat positif dulu terhadap anak. Nah, seperti contoh ketika kita menerima nih cering orang wali kelas ngirim file rapot ke kita, ketika dibaca, Dek, kamu susah ya mata pelajaran ini ya? Susahnya di mana ya, Dek? Oh, kalau gitu yuk kita belajar bareng-bareng aja yuk. Atau
Oh, dapat segini ya, ya udah nggak apa-apa. Kan kamu udah belajar maksimal ya, sampai bergadang, kurang tidur, segala macam. Ya udah, nanti kita evaluasi ya, yang salahnya di mana supaya nanti kedepannya tidak mendapatkan nilai seperti ini. Atau, deh kamu kesulitan ya mata pelajaran ini, perlu ayah panggilin guru les nggak buat kamu? Siapa tahu nih bisa ngasih bantu kamu atau gimana mungkin kamu butuhnya. Tuh, justru kata-kata seperti itu yang diharapkan oleh seorang anak. Jadi jangan sampai ketika anak bersedih dengan nilainya yang begitu jelek, bahkan saya sering mendengarnya dari beberapa orang tua yang ngejapri ke saya ketika membagikan rapot, "Pak, anak saya sampai nangis karena nilainya jelek." Tuh, ada yang sampai seperti itu. Jangan sampai kita menambah kesedihan mereka dengan kata-kata yang barusan kita katakan. Seperti itu. Yang kedua, tetap memberikan semangat pada anak kita. Ketika belajar anak kita sudah mengeluh, "Bunda, ayah aku capek nih belajar," gitu. Yuk kita ajak duduk dulu bareng, kita ngeteh dulu bareng. Yang mana yang susah deh? Yang mana yang susah kak? Yaudah istirahat dulu nih, yuk kita obrolin apa yang susah. Jadi kita sebagai tempat curhat mereka yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai ketika anak mumet, kesel, ya kitanya nggak peduli. Nah itu malah jadi berdampak kurang bagus juga gitu ya. Nah yang ketiga, tetap tidak boleh menghakimi anak kita ketika nilainya masih tetap kurang bagus. Alangkah baiknya yuk kita jalin hubungan, kita jalin komunikasi kepada anak. Kita tanya, kenapa sih dek bisa susah? Kenapa sih ini susahnya di mana? Kalau kamu susah sok gimana? Kamu maunya kayak gimana nih? Jadi ada komunikasi. Jadi kita tahu nih kesulitan anak kita. Itu jangan sampai anak kita udah mumet, udah capek akan belajar sama kita ditambah dengan tekanan-tekanan yang bertubi-tubi, itu akan menimbulkan efek yang kurang baik juga terhadap perkembangan psikis anak kita. Nah mungkin itu beberapa tips yang bisa aku sampaikan. Silakan kalau masih merasa ada yang kurang atau ingin didiskusikan, boleh chat di kolom komentar, nanti akan aku balas ya. Nah jadi sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke semuanya. Kita bagikan informasi positif ini ke semua orang tua. Yuk harapannya semoga peserta didik kita semuanya tidak mengalami hal yang seperti itu gitu ya. Baik, mohon maaf atas ulangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.